Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Dan aku mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Marilah Tuhan pimpin saya, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Dalam dunia penuh susah, amin, haleluya. Jangan kau tinggal ku sendiri. Salam damai sejahtera dan selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara semua. Senin pagi ini ada Senin yang terakhir bulan Oktober, karena Senin depan sudah bulan November. Karena hari ini adalah tanggal 27 Oktober 2025. Mari kita minta pimpinan Tuhan, biar Roh Kudus tuntun hidup kita, supaya jangan sampai kita melangkah-langkah sendiri. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mari berdoa sama Tuhan. Tuhan mendengar doa kita pagi ini. Seperti firman Tuhan tadi pagi, saya katakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Aku menunggu-nunggu. Minta pimpinan Tuhan. Haleluya. Marilah Tuhan, amin, haleluya. Pimpin saya, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Dalam dunia penuh susah, amin, haleluya. Jangan kau tinggal ku sendiri, amin. Dalam Mazmur 119 ayat 27, demikian firman Tuhan, buatlah aku mengerti petunjuk tita-titamu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Buatlah aku mengerti. Aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Ya Tuhan, punyamu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamu kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Engkau segala-galanya dalam hidupku, amin, haleluya. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu, amin, dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan
Bukalah mulutku pagi ini Bapa, hatiku untuk firman-Mu. Amin. Ampunilah semua dosaku Bapa, sucikanlah hidupku. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa pada pagi hari ini, aku siap untuk terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, kita selalu doa minta Tuhan pimpin hidupku seperti dalam Mazmur 119 ayat 27. Buatlah aku mengerti petunjuk tita-tita-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Betapa besar kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidupku. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Aku mau setia sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Biar kita mau setia sampai Yesus datang, kita tetap setia. Sekali Yesus tetap Yesus. Sebab tidak ada juru selamat lain bagi kita, hanya Dia satu-satunya. Biar kita minta pimpinan Tuhan, biar kita mau hidup menurut petunjuk-petunjuk dari Tuhan, itu firman Tuhan. Roh Kudus kan menuntun hidup kita. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari pagi ini kita lanjutkan firman Tuhan. Kita membaca Ayub pasal 24. Oh puji Tuhan. Ayub 24, satu pasal penuh, ayat 1 sampai 25. Ini tentang ocehan Ayub, saudara ya. Komentar-komentar Ayub terhadap Tuhan. Belum puas dia. Mengapa yang Maha Kuasa dan mencadangkan masa penghukuman, dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya. Wah, sedang ngomel. Mengapa yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa langsung dihukum? Kalau Tuhan langsung menghukum, saudara ya, manusia nggak ada yang selamat, saudara. Kan manusia sudah semua berbuat dosa, termasuk Ayub. Segalanya, nggak ada yang merasa dirinya benar. Ya, semua di surga itu, wow, bisa sedikit yang masuk surga, cuma paling Heno yang diangkat sama Tuhan. Elia, berapa orang, saudara? Makanya Tuhan berfirman di dalam 2 Petrus pasal 3:9 dikatakan, Tuhan tidak lalai mengenai janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ini ya. Jadi mari kita mau sabar, kita mau ikut Yesus dan pernah ngomel ya. Jadi kita baca kitab Ayub, kita yang baik kita ikuti, tapi yang sifat Ayub tidak baik jangan kita ikuti. Seperti istri Ayub, tidak baik kan anaknya pesta-pesta melulu, ya tidak baik. Tapi mari kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Ya, ada orang ayat kedua, ada orang menggeser batas tanah yang merampas kawanan ternak lalu menggembalakannya. Memang banyak orang ngambil tanah, menipu. Kenapa bisa hidup? Justru Tuhan itu berbelas kasihan, padahal dia mengenal kebenaran. Menipu orang kan tidak boleh, sudah. Dari dulu hukumnya Taurat tidak boleh menipu, tidak boleh mengambil, tidak boleh mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Tapi kenyataan banyak tuh orang masih berzina. Kenapa? Mereka melawan perintah Tuhan. Mereka bandel, mereka tidak taat. Tapi justru Tuhan Roh Kudus, saya yakin dia tegur. Tapi banyak orang keras kepala, seperti Yudas Iskariot, ya. Untung Petrus beda. Petrus bertobat, termasuk Bapak Ibu bersama saya bertobat. Kalau tidak bertobat, habis kita binasa. Itu perhatikanlah kemurahan Tuhan, saudara. Ya, ayat yang ketiga, kalau ada kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan debu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai. Orang miskin didorongnya dari jalan, orang sengsara di dalam negeri terpaksa bersembunyi. Semuanya sesungguhnya seperti keledai liar di padang gurun. Mereka keluar untuk bekerja mencari apa-apa di padang belantara sebagai makanan bagi anak mereka. Memang kerja keras, baik binatang, semuanya kerja keras diizinkan sama Tuhan. Justru di sini Tuhan akan melihat kualitas seseorang itu. Ya,
Di ladang mereka mengambil makanan hewan, dan kebun anggur milik orang fasik dipetiki buahnya dan ketinggalan. Dengan telanjang mereka bermalam karena tidak ada pakaian, dan mereka tidak mempunyai selimut parut dingin. Oleh hujan lebat di pegunungan mereka basah kuyup, dan karena tidak ada tempat berlindung mereka mengimpitkan badannya pada gunung batu. Ada yang merebut anak piatu dari susu ibunya dan menerima bayi orang miskin sebagai gadai. Dengan telanjang mereka berkeliaran karena tidak ada pakaian. Dengan kelaparan mereka memikul berkas-berkas gandum. Di antara dua petak kebun mereka membuat minyak. Mereka menginjak-injak tempat pengirikan sambil kausan. Dari dalam kota terdengar rintian orang-orang hampir mati dan jeritan orang-orang menderita luka. Tapi Allah tidak menginginkannya doa mereka. Nah, contoh saat ini peristiwa Gaza. Perang terus-terusan. Banyak orang binasa loh itu. Banyak orang mati. Apa Tuhan izinkan? Tuhan sebetulnya tidak mengizinkan. Tapi mereka manusia bandel, keras hati, keras kepala. Jangan pernah nyalakan Tuhan, saudara. Ya, lebih bagus kita takut sama Tuhan. Ya, tentu saya yakin manusia tahu tentang kebenaran, tapi tidak mau berjalan dalam kebenaran. Banyak mereka mengenal jalan Tuhan, tapi tidak mau berjalan di jalan Tuhan. Ya, hukum manusia yang ditetapkan oleh Tuhan, konkret, jangan mencuri, jangan membunuh, tetap aja dilanggar, saudara. Jujur aja, saudara, banyak melanggar lampu merah. Ya, saya pernah juga berdosa kepada minta ampun lewat lampu merah. Saya lihat mulut polisi tidak ada, lewatin. Itu sebenarnya kan tidak boleh. Ya, akhirnya kena tilang. Ya, itu bandel kan? Tilang, ya sudah, ya dihukum, bayar sanksi. Itulah manusia bandel. Minta ampun sama, seringkali melanggar, saudara. Ya, oleh itu, tapi Allah tidak mengindahkannya. Doa mereka, Tuhan tidak dengar. Kalau kita hidup di dalam dosa, enggak bisa. Bertobat, mari. Oleh itu, mari kita baca 13. Ada lagi golongan yang memusim terang, yang tidak mengenal jalannya, dan tidak tetap tinggal pada lintasannya. Pada barak siang bersiaplah si pembunuh, orang sengsara dan miskin dibunuhnya, dan pada waktu malamnya berlaku seperti pencuri. Orang berzina menunggu senja, pikirnya jangan seorang pun melihat aku, lalu dikenyakan tudung muka. Di dalam gelap mereka membongkar rumah, pada siang hari mereka bersembunyi, mereka tidak kenal terang. Oh, banyak mereka ya tidak kenal terang, hidup di dalam dosa. Seperti Whitney Houston, saya pernah baca riwayat hidupnya, sampai Whitney Houston pernah berkata, aku sudah tidak bisa membedakan lagi antara kebenaran dan tidak kebenaran. Sudah tidak bisa membedakan karena hidupnya di dalam gelap dosa. Itu mari kita semua anak Tuhan. Ya, kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kita melanggar. Jangan kita hidup di dalam dosa. Jangan kita menjadi hamba dosa. Tapi jadilah hamba kebenaran. Baik, ayat 16 kita lanjutkan. Di dalam gelap mereka membongkar rumah. Pada siang hari mereka bersembunyi. Mereka tidak kenal terang. Karena kegelapan adalah pagi hari bagi mereka sekalian. Dan mereka sudah biasa dan kedahsyatan kegelapan. Mereka hanyut di permukaan air. Bagian mereka terkutuk di bumi. Mereka tidak lagi pergi kebun anggur mereka. Air salju dihabiskan oleh kemarau dan panas. Demikian juga dilakukan dunia orang mati terhadap mereka yang berbuat dosa. Rahim ibu melupakan dia, berengah mengerumuninya. Ia tidak diingat lagi, kecuali yang dipatahkan seperti pohon kayu. Ia mencari perempuan mandul yang tidak beranak dan tidak berbuat baik terhadap seorang janda. Bahkan menyeret orang-orang perkasa dengan kekuatannya. Ia bangun kembali, tapi hidupnya tidak menjamin. Allah memberinya keamanan yang menjadi sandarannya dan mengawasi jalan-jalannya. Tuhan awasi, ya. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Itu firman Tuhan. Tapi manusia banyak tidak takut akan Tuhan. Tapi bagi saya, bagi Bapak yang takut akan Tuhan, tetap hidup di jalan-jalan Tuhan. Jangan pernah berjalan-jalan kegelapan, tapi berjalan-jalan Tuhan yang terang. Hanya sebentar mereka meninggikan diri, lalu tidak ada lagi. Mereka luruh, lalu menjadi lisut seperti segala sesuatu. Mereka dikerat seperti hulu, tangkai, gandum. Ayat 25 yang terakhir. Jikalau tidak demikian halnya, siapa berani menyangka aku dan meniadakan perkataanku. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita mau takut sama Tuhan. Kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan hidup di dalam dosa, tapi hiduplah di dalam terang Tuhan. Minta selalu pimpinan Tuhan. Seperti doa tadi yang saya sampaikan. Tuhan, biar perintah-perintahmu ku lakukan. Ku pegang janji-janjimu Bapa. Dan ku mau setia, ku mau taat sampai suatu hari
aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pimpin hidupku, pimpin hidup kita sepanjang hari ini. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas pada Senin Minggu yang terakhir 27 Oktober 2025. Minta pimpinan Tuhan. Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Marilah Tuhan, amin, haleluya. Pimpin saya, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Dalam dunia, amin, haleluya, penuh susah, dalam dunia penuh dengan kegelapan, jangan kau tinggalku sendiri, amin. Ingat janji Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, amin, haleluya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, amin. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu berbalik tidur, beraktivitas, mari kita mau berjaga dan berdoa tiap hari, tiap saat kita isi dengan firman Tuhan. Tuntun hidupku Bapa, supaya aku tidak melangkah jalan yang salah, supaya aku tidak berdosa kepada Tuhan. Firman-Mu Bapa, ku simpan dalam hatiku, dan ku belajar mau taat setia pada perintah-perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu pagi ini diberkati Tuhan. Kita mau setia komit dengan Tuhan. Hiduplah selaras dengan firman Tuhan. Cari kerajaan Allah, cari perkenanan Tuhan, sehingga hidup kita didapati berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.